Banyak hewan ditembak, bukannya mati, malahan ditembak kayak nembak besi gitu, bunyi tueng. Jadi si pelurunya ngeban balik lagi ke jidatnya dia, pecah langsung meninggal. Kalau memang ketemu sama makhluk itu hati-hati aja. Taruh di mana ikannya, Bang? Pak, taruh di mana lagi? Oh iya. Berada di kawasan Halimun Salak, banyak yang menakjubkan terjadi. Tidak hanya lewat cerita tutur yang semakin masyhur, tapi juga secara nyata. Halimun Salak seperti kawasan yang sakral, banyak dihuni para lelembut dengan kasta tak biasa. Kekuatan mistik ada di sejumlah sudut yang tak terlihat. Tapi benarkah ada timbunan harta karun di sana? Bagaimana dengan mitos Gunung Kasur? Benarkah Gunung Kasur menjadi kawasan paling angker yang sulit dijamah manusia? Jangan dulu berlalu, masih akan banyak keganjilan terjadi di sini. Dan jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Sejak lampau, Gunung Salak memang memiliki bentangan mistik yang sulit ditelisik. Banyak jebakan metafisika nyaris di setiap sudut yang tak terduga. Juga di wilayah Pandanarum yang pernah memiliki kisah harum di era perkebunan kolonial Belanda. Pandanarum merupakan nama penuh legenda yang erat kaitannya dengan perkebunan teh yang dikelola oleh pemerintahan penjajah Belanda. Disinilah terdapat tempat paling keramat yang orang menyebutnya sebagai Gunung Kasur. Ada seorang wanita namanya Nyai Pandanarum itu. Iya, jadi dinamain sekarang Kampung Pandanarum gitu. Saya agak sedikit tahu katanya orangnya cantik, kayak turunan Belanda gitulah gitu istilahnya. Ceritanya begini, itu orang katanya si Bandar Sayur, ya. Tapak di situ sampai 3 hari 3 malam katanya dapat si oleh-oleh dari situ katanya daun sirih hitam katanya gitu. Yang saya tahu kata itu untuk menghilang juga bisa. Untuk laris dagang juga bisa gitu. Kekebalan lah istilahnya gitu. Dikunci oleh titik-titik mistik yang sangat kuat. Kawasan Halimun Salak memang sulit dijamah. Itulah kawasan paling angker yang dihuni oleh hantu-hantu yang juga paling menyeramkan. Salah satunya adalah sejenis bocah bajang atau manusia kerdil yang orang-orang setempat mengidentifikasi sebagai si Cepot. Kata teman saya sih sering lihat katanya orang kecil yang mukanya merah. Ya biasa duduk di bambu yang udah tua, yang daunnya udah melengkung gini, katanya di situ duduknya. Tapi bentuk orang, tapi nggak sebesar kita ini, enggak. Ya. Katanya si wayang cepot katanya gitu. Ya. Banyak, tapi saya belum pernah lihat. Katanya sering, banyak orang sih yang cerita itu. Katanya waktunya kalau pagi atau kalau sore udah hujan katanya. Waktu ada kabut-kabut itu gitu. Gunung Kasur yang dikenal sebagai pusat mistik di tanah Halimun Salak juga bukan tempat sembarangan.
tidak bisa didaki karena jalannya yang terjal. Dengan banyak dedemit yang siap menjebak manusia memasuki dimensi gaib. Warga di sekitaran Gunung Halimun Salak juga tidak pernah memiliki keberanian untuk naik ke Gunung Kasur yang konon terdapat batu dengan bentuk mirip kasur, lengkap dengan bantal dan guling. Mitos di Gunung Kasur tuh memang ada gitu. Ada penunggunya juga, orang-orang pribumi juga kayaknya segen gitu kalau mau naik ke lokasi Gunung Kasur itu. Udah binatang buasnya banyak, terus ada dedemit-dedemitnya juga mungkin angker. Sering yang nemuin kayak apa? Kayak Pak Haji gitu dandanannya, terus banyak lah. Medannya juga susah dinaikin, terjal ya, batuan mana tebing tinggi gitu. Gunung Kasur memang masyhur sebagai tempat keramat yang super angker. Tidak ada warga setempat yang berani mendekatinya. Tapi benarkah binatang penghuni kawasan ini juga tidak mempan ditembak? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Mitos kehadiran makhluk kerdil berwarna merah sudah sangat melegenda di kawasan Gunung Kasur. Tapi misteri yang juga sangat ganjil adalah binatang penghuni Gunung Kasur yang sulit didekati. Mereka bukan binatang biasa karena bahkan tidak mempan senjata apapun, termasuk senjata api yang mematikan. Bener, sering yang nemuin itu makhluk, cuman nggak tahu cepot, nggak tahu apa, mungkin cuma kelihatan merah, mukanya merah, mungkin badannya merah. Tapi dia kecil, boncel kayak anak-anak kecil gitu. Ya pemburu juga jarang yang lari ke daerah Gunung Kasur, soalnya banyak hewan ditembak bukannya mati, malahan ditembak kayak nembak besi gitu, bunyi tueng katanya gitu. Jadi mungkin percuma kalau pemburu masuk ke situ. Ada tuh cerita yang nembak lutung itu kayak sejenis monyet, ditembak, mungkin bukan malah lutung yang kena, jadi si pelurunya ngeban balik lagi ke jidatnya dia, pecah langsung meninggal. Benar, semua yang ada di Gunung Kasur berselimut kabut misteri. Tidak hanya cerita manusia kerdil atau binatang yang tidak mempan senjata api. Di kawasan ini juga menyimpan cerita-cerita seram tentang orang bertapa yang menghilang secara misterius. Salah satunya yang ingin mencari harta karun yang akhirnya hilang tanpa jejak. Ya, cerita warga luar juga sering datang ke Gunung Kasur ini. Ada mungkin minatnya sih mau nambang, katanya cerita ada harta karun, beberapa peti katanya di situ simpanan. Mungkin orang-orang tertentu aja yang tahu, sering datang ke sini. Cuman ya itu medannya belum bisa dinaikin sampai sekarang. Petunjuk dari orang banyak harta karun sejenis diamond, emas gitu. Ada mitos juga itu yang cerita petapa itu
Juru kuncinya keburu meninggal, jadi orang itu nggak dijemput, keburu meninggal. Akhirnya nggak tahu sampai sekarang apa udah katanya sering ada yang naik ke lokasi itu, bisa dijangkau kalau ke situ, cuma udah kelilit kayu segala rotan gitu, udah ratusan tahun mungkin. Angker, bener-bener serem hutan di sekitar sini. Gunung Kasur yang paling disegani orang gitu. Ya, warga sekitar juga nggak ada yang berani. Udah medannya curam ya itu, hewan buasnya juga. Satu lagi sosok menyeramkan yang membuat orang tidak berani sembarangan memasuki kawasan Gunung Halimun Salak. Hantu yang satu ini disebut Howl. Bentuknya seperti manusia biasa, tapi wajahnya menghadap ke belakang. Senjata yang sangat mematikan adalah tangannya yang tajam, melebihi pisau belati paling tajam. Wilayah edarnya tidak hanya di Gunung Kasur, tapi melebar di seluruh area Gunung Halimun Salak yang membentang sejak dari Banten hingga Bogor. Kalau Aul di sebelahnya Gunung Kasur, mungkin di sini kan kawasan Gunung Halimun, Taman Nasional. Jadi pergerakan Aul juga konon katanya kemana-mana sih. Gunung Taman Nasional Halimun ini kan luas dari Bogor ke Salak nyampe ke Banten sana. Itu kawasan Halimun. Aul tuh bergeraknya di sekitaran hutan itu. Ya, tidak hanya di Gunung Kasur. Jadi Gunung Kasur, Halimun sama Kendeng itu nyatu. Mungkin Aul tuh mondar-mandir sekitar situ. Sering yang nemuin di area-area itu. Aul sosoknya ada yang cerita mukanya ngebalik ke belakang. Senjatanya dia ada di tangan. Gitu. Jadi tangannya tajam banget. Jadi kalau memang ketemu sama makhluk itu hati-hati aja. Hantu-hantu paling misterius seolah berkumpul di kawasan Taman Nasional Halimun Salak. Dari yang paling seram hingga yang super ganjil. Lantas, apa yang terjadi saat tim ganjil misteri menyusuri kawasan itu hingga ke Curug Macan? Jangan kemana-mana, tetap subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda. Malam bergerak seperti berlari, cepat sekali, dan menuju tengah malam, tim ganjil misteri ditemani oleh Pak Wawan yang merupakan warga setempat, dan Zahir Syah mencoba menyusuri kawasan Gunung Halimun Salak di sekitar Curug Cimacan. Nyata terasa, baru pada langkah pertama, suasana sudah mencekam oleh sebab banyak energi gaib yang seolah mengepung tim penelusuran. Sekarang saya merasakan ada suatu tantangan ya, energi dari alam sini. Saya merasakan di arah kanan, cuman kita mau coba untuk kita pancing ke arah sini yang lebih tinggi ya. Mudah-mudahan sih di atas itu ya, kita bisa menemukan salah satu portal gaibnya, dan kita juga bisa menemukan fenomena alam yang akan kita temukan di atas nanti. Kita akan coba terus mengungkap misteri yang ada di sini, di Gunung Halimun ini ya, pemirsa. Itu
seperti yang saya katakan kemarin ya. Ini kita sekarang lagi dikelilingin sama suatu energi ya, pemirsa. Ada suatu energi yang mengelilingi kita dari arah sana. Seperti kayu berdunia, benar sekali. Itu seperti suara kayu berdunia, tapi yang saya butuhkan itu adalah tempat spiritual, dia gerbang portal gitu, supaya kita bisa ketemu sama rajanya itu. Nah sekarang kalau di sini saya nggak ngerasakan ada energi. Kita hanya dikelilingin sama sihir mereka ini. Cuman kemungkinan mereka nggak bisa menyihir kita. Gimana mau nih? Mungkin ada spot lain nggak gitu. Di sini saya nggak ngerasain apa-apa. Mungkin kita andai kata saya melakukan ritual juga mungkin agak kurang khusyuk ya. Sampai di titik paling kuat, tidak jauh dari Curug Macan, suasana sudah semakin kelam. Ada kekuatan gaib yang berusaha menarik ke area ini. Kita masih di Halimun ya. Kita sekarang ada di Curug Macan. Di sini saya mendapat dorongan atau tarikan gaib ya yang mendorong kita ke arah sini ya. Seperti ada energi atau penguasa sini yang ingin berkomunikasi dengan saya. Terutama tentang misteri-misteri yang ada di Halimun. Dalam kegelapan yang misterius, karena bisa menyesatkan tim penelusuran memasuki portal gaib, hawa metafisika sangat pekat. Zahir Syah berusaha melakukan deteksi mistik lewat meditasi pendek. Lalu tanpa disangka, ditemukan mustika yang merupakan salah satu harta berharga yang diberikan penunggu curug. Jumlahnya 7, tapi mustahil diambil semua karena medannya yang sulit didekati. Cara 5 nih kayaknya Bang. Pak, cara 5 lagi. Oh iya. Masih ada banyak sini, cuma kita harus gali dengan situ. Gali? Masih ada 7 butir. Gali maksudnya? Maksudnya kita harus, titiknya sih udah ada di bayangan saya. Ada tisu nggak ya? Harus masuk ke situ. Oh, ini saya basah takutnya. Itu Amar Botas. Oh iya. Dekat yang sendiri aja Pak. Yang maksudnya dia menyendiri. Iya ada. Tapi ada cincin sih. Nggak apa-apa. Di sini masih ada batu merah 5 ya. Cuman kita harus saya sudah dikasihkan titik di atas itu. Cuman treknya kayaknya mustahil untuk kita seberangin ke situ ya. Mang Maman kira-kira ada trek bisa ke situ nggak? Kalau mungkin kan. Ada nyebrang menggunakan apa tuh? Nyebrangin ya. Ini bahaya, Mang, bahaya karena kita harus naik ke atas itu. Dia bilang di sini nggak ada hubungan sama Halimun, tapi kalau kamu mau ngerampas kami silakan rampas, kami tidak bisa berbuat apa-apa, katanya seperti itu. Ya. Jadi kalau memang kamu mau ambil yang ada di situ silakan ambil. Saya sudah berikan titiknya, kamu tinggal seberang ini kalau kamu bisa, kata dia gitu. Ambil, saya sudah berikan titik, masih ada 6. Ini hanya cindera mata saja, kata dia. Hanya sekedar cindera mata. Kalau kamu mau ambil yang lebih bagus ada di situ. Mereka menyimpan harta dari Halimun, itu salah satunya batu itu. Titiknya saya udah tahu di situ ada. Tapi saya nggak bisa memberikan titiknya seperti apa jelasnya. Karena saya mau dengan saya sendiri lah gitu kita ke situ, kita gali gitu. Menyusuri kawasan Halimun Salak, barangkali tidak boleh sambil melamun. Bahaya, sebab bisa terbawa arus misterius hingga menuju alam gaib yang sulit dijamah. Berhati-hati jika memasuki Halimun Salak, karena di setiap jejak tanah merupakan titik mistik yang berbahaya. Inilah ganjil yang akan menguak berbagai misteri di alam nyata dan tak kasat mata. Sampai jumpa pada episode selanjutnya dengan kisah-kisah ganjil setiap hari Senin, Kamis, dan Jumat pukul 5 sore. Tapi sebelumnya, jangan lupa subscribe, like, share, dan komen agar tak ada yang terasa ganjil di sekitar Anda.